Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirani Serina dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial program sederhana yang dimana isinya itu ada form login, form menu utama, kemudian form input data, dan yang terakhir ada form kasir sederhana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran informatika, yaitu pembuatan aplikasi database menggunakan Visual Basic dengan guru Bapak Heri Esko. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Langsung saja di sini yang pertama kita harus buka XAMPP-nya dulu. Yang kita akan start yaitu Apache dan MySQL. Kita tunggu loadingnya. Yang MySQL juga kita jalankan atau kita start. Jika sudah bertuliskan stop seperti ini, berarti tandanya Apache dan MySQL pun sudah bisa digunakan. Lalu langsung saja kita pencet admin di Apache. XAMPP akan mengarahkan kita ke web browser. Kita pilih yang phpMyAdmin. Kita tunggu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat database yaitu DB Customer. Di dalam DB Customer ini saya juga menambahkan tag customer atau tabel customer, yang dimana itu isinya ada nama customer, nomor telepon, alamat, dan juga email. Langsung saja jika sudah seperti ini, langsung saja kita ke Microsoft Visual Studio-nya. Nah, di sini yang pertama kali saya lakukan yaitu membuat form login. Nah, dimana isinya ada username, password. Saya menggunakan 2 text box dan 2 button dan juga 1 checkbox. Di sini saya sudah mengubah nama text box-nya itu menjadi, yang pertama itu ada txt username, dan yang text box kedua yaitu txt password. Lalu langsung saja kita view kode. Baik, ini saya view kode dari from login. Di sini public class from login yaitu untuk mendefinisikan kelas from login. Lalu yang private sub from login load ini di dalamnya juga ada txt username focus, lalu txt password use system password char true. Metode ini dipanggil saat formulir dimuat. Pada saat formulir dimuat, fokus diberikan kepada txt username dan txt password diatur untuk menggunakan karakter sistem sebagai karakter sandi. Nah, ini yang kedua itu private sub button 1 klik. Metode ini dipanggil saat tombol button 1 diklik. Ini adalah metode yang menangani peristiwa klik pada tombol login. Tombol ini memeriksa apakah txt username dan txt password tidak kosong. Jika kosong, akan menampilkan kesalahan. Jika tidak kosong, akan memeriksa apakah kombinasi username dan password benar atau salah. Jika benar, akan menampilkan pesan sukses dan membuka form my menu atau form kedua. Jika salah, akan menampilkan pesan kesalahan yang akan muncul nanti, dan text box tersebut akan kembali terhapus akan terhapus, dan kita akan memulai memasukkan username dan passwordnya yang baru. Nah, di sini ada sub bersih, itu digunakan untuk membersihkan isian yang sama seperti tadi saya jelaskan, untuk membersihkan isian pada txt username dan txt password. Nah, di sini di checkbox 1, if checkbox 1 checked, itu txt password use system password char false. Sini di private sub checkbox 1, if checkbox 1 checked, then txt password use system password char
metode ini dipanggil saat centang pada checkbox 1 berubah. Jika dicentang, txt password diatur untuk tidak menggunakan karakter sistem sebagai karakter sandi. Sebaliknya, jika tidak dicentang, txt password diatur ulang untuk menggunakan karakter sistem sebagai karakter sandi. Nah, selanjutnya pada private sub txt password, yaitu if txt username teks dengan kutip dan txt password teks kutip, itu kutip di sini menandakan kosong. Itu jika username dan passwordnya kosong, maka akan menampilkan message box yang bertuliskan username dan password tidak boleh kosong. Dan sebaliknya, jika kita mengisi, di sini saya mengisi username saya dengan nama saya sendiri dan passwordnya yaitu tanggal lahir saya 26 Maret 2007, maka jika diklik login, tombol login, akan menampilkan message box yaitu login berhasil atau akses berhasil. Nah, jika ada perbedaan antara username yang saya gunakan dan passwordnya juga berbeda dengan sebelumnya, maka juga akan menampilkan message box yaitu kombinasi username dan passwordnya salah. Nah, kita harus mengecek username dan password yang sebelumnya sudah kita isi atau yang sudah kita tentukan. Dan yang terakhir di sini ada private sub button 2, yaitu button 2 di sini tombol atau button cancel, yaitu kita tulis N saja, yaitu N untuk mengakhiri sesi form 1 ini atau form login ini. Nah, di sini setelah membuat form login, kita langsung saja membuat from my menu atau menu utama dengan mengklik project di sini, lalu add Windows form. Sebelumnya saya sudah membuat. Nah, seperti ini tampilan menu utama saya, yaitu saya welcome to the main menu of the Angkringan Warmer App, atau selamat datang ke menu utama dari aplikasi Angkringan. Di sini saya sudah menambahkan sebuah gambar atau image. Di sini kita tambahkan menu strip, ada di toolbox. Di sini menu strip, saya menambahkan application yang di dalamnya ada form data customer dan form data kasir, lalu form about, dan yang terakhir juga menu strip exit. Di sini kita bikin form baru, yaitu untuk form data customer yang pertama. Di sini juga saya sudah membuat form data customer. Nah, di sini data customernya saya menggunakan XMPP yaitu MySQL. Di sini desain pada form data customer ada, jika kita klik tombol data customer, nantinya di data grid view ini akan menampilkan data yang sudah kita buat di MySQL atau XMPP. Sini saya masukkan nama customer, nomor telepon, alamat, email. Lalu ada button di sini yang pertama itu tampilkan data customer, button kedua kosongkan, button ketiga simpan, dan button keempat ini hapus data. Nah, button kelima ini bisa jika di coding saya menulisnya end, yaitu dimana nanti jika kita klik tombol keluar, maka form yang sudah dijalankan ini akan berhenti. Sebaliknya, jika kita menekan tombol kembalinya itu di menu strip, yaitu back to my menu, akan mengarahkan kembali ke menu utama. Sini kita langsung saja ke PHP My Admin. Seperti yang tadi pertama sudah saya bilang, saya di sini bikin DB customer atau database customer. Lalu kita buat lagi dengan 4 tabel, yaitu tabel customer. Nah, di sini sudah ada lumayan banyak data yang saya input. Di sini strukturnya saya menggunakan
primary di nama customer. Kita balik lagi ke Visual Studio-nya. Nah, di sini kita langsung saja. Yang pertama kita tambahkan modul koneksi. Bisa dari sini add, yaitu add modul. Di sini saya juga sudah bikin modulnya. Nah, kita pakai MySQL data, MySQL client. Itu kita nanti akan data yang akan tampil di data grid view-nya, yaitu hasil dari kita menginput data di XAMPP MySQL. Sini modul koneksinya. Yang pertama ada imports MySQL data MySQL client. Baris ini untuk mengimport namespace, yaitu MySQL data MySQL client yang menyediakan kelas-kelas yang diperlukan untuk berinteraksi dengan database MySQL. Lalu di sini ada baris modul koneksi, yaitu mendefinisikan modul dengan nama modul koneksi. Lalu ada public con as MySQL connection, nah public con, public DR, public DA, public CMD, dan public DS. Yaitu baris ini akan mendeklarasikan beberapa variabel public yang akan digunakan untuk koneksi database. Variabel-variabel ini mencakup objek koneksi, yaitu con, objek pembaca datanya itu DR, objek adaptor data yaitu DA, objek perintah SQL yaitu CMD, dan objek dataset yaitu DS. Lalu ada di baris public sub koneksi. Baris ini mendefinisikan sub atau metode bernama koneksi. Sub ini digunakan untuk membuka koneksi ke database MySQL. Try. Baris ini menandai awal dari blok try yang digunakan untuk menangani pengecualian yang mungkin terjadi selama eksekusi kode. Lalu kita dm SQL con string sampai yang di sini con new MySQL. Itu baris ini membuat string SQL con yang berisi informasi koneksi ke database MySQL dan kemudian membuat objek koneksi yaitu con menggunakan informasi tersebut. Jika koneksi belum dibuka, maka koneksi akan dibuka. Lalu sini if constate sampai end if, yaitu baris ini memeriksa apakah koneksi ke database masih dalam keadaan tertutup atau closed. Jika ya, maka koneksi dibuka. Nah, di sini catch X as exception, itu ada message box juga. Baris ini menandai akhir dari blok try dan mengawali blok catch. Jika terjadi pengecualian selama eksekusi blok try, pesan kesalahan akan ditampilkan menggunakan message box. Lalu ada end sub, mengakhiri koneksi yang pertama, mengakhiri koneksi. Lalu public sub tutup DB, yaitu baris ini mendefinisikan sub atau metode bernama tutup DB. Sub ini digunakan untuk menutup koneksi ke database MySQL. Ini hampir sama dengan yang public sub koneksi yang di awal ini. Jadi untuk video tutorialnya tinggal diikuti saja. Setelah dari modul koneksi, kita pencet view kode pada form data customer. Nah, sini kita lanjut ke kode pada form data customer. Yang pertama yaitu ada import system data ODBC dan import MySQL data MySQL client. Baris ini mengimport namespace yang dibutuhkan untuk mengakses data menggunakan ODBC dan MySQL. Lalu kita ke public class from data, yaitu untuk mendefinisikan kelas. Lalu sub kosong. Baris ini mendefinisikan sub atau metode bernama kosong. Sub ini digunakan untuk membersihkan nilai pada beberapa text box, yaitu di sini ada untuk membersihkan text box 1, text box 2, text box 3, dan text box 4. Lalu kita yang ke sub tampil data grid, yaitu baris ini mendefinisikan sub atau metode bernama tampil data grid.
Sub ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel Tag Customer ke dalam data grid view. Nah, di sini kita lanjut ke private sub text box 1. Sebelumnya text change kita ubah dan menjadi key press. Kita tinggal ubah di sini saja, key press. Private subtext text box 1 key press itu mendefinisikan metode yang akan dijalankan saat pengguna menekan tombol pada text box 1. Lalu if a key char sama dengan karakter 13, yaitu baris ini memeriksa apakah tombol yang ditekan adalah enter atau kode karakter 13. Lalu call koneksi sampai dr dan the execute reader, itu baris ini membuat dan menjalankan perintah SQL untuk mengambil data dari tabel Tag Customer berdasarkan nama customer yang diinputkan. Lalu dari kita lanjut ke yang text box 1. Di sini private text box 1-nya sudah saya ubah menjadi key press. Bagian ini itu sebuah event handler untuk event text box 1 key press. Fungsi ini dipanggil ketika tombol keyboard ditekan pada text box 1. Jika tombol yang ditekan adalah enter child 13, maka memanggil fungsi koneksi. Itu yang kedua, membuat perintah MySQL untuk mengambil data pelanggan berdasarkan nama dari text box 1. Yang ketiga, mengeksekusi perintah dan membaca hasilnya. Dan yang keempat, jika data ditemukan, mengisi text box 2, text box 3, dan text box 4 dengan nilai dari data tersebut. Jika tidak ditemukan, menampilkan pesan dan memanggil fungsi kosong. Lalu di sini ada private sub button 1. Button 1 ini fungsi ini dipanggil ketika button 1 diklik, yaitu memanggil tampil data grid view. Lalu button kedua itu call kosong. Itu fungsi ini dipanggil ketika button 2 diklik, akan memanggil fungsi kosong. Lalu private sub button 3. Di sini tuh di bagian ini sebuah event handler untuk event button 3. Itu fungsi ini dipanggil ketika button 3 diklik, melakukan beberapa hal. Yang pertama, memanggil fungsi koneksi. Kedua, membuat variabel string simpan dan edit. Yang ketiga itu mengecek apakah data sudah ada atau belum dengan melakukan query ke database. Yang keempat, jika data belum ada, melakukan proses insert. Lalu jika data sudah ada, melakukan proses update. Nah, kita lanjut ke private sub button 4, yaitu tombol keempat. Di sini tuh di bagian tombol 4 ini fungsinya dipanggil ketika button 4 diklik. Button 4 ini ketika diklik melakukan beberapa hal, yaitu memeriksa apakah text box 1 tidak kosong. Lalu jika tidak kosong, akan menampilkan pesan konfirmasi untuk menghapus data. Jika dikonfirmasi, melakukan proses penghapusan data dari database. Lalu button kelima ini untuk mengakhiri. Jika diklik button 5 akan ditutup. Lalu yang terakhir ada private back to my menu tool strip menu, yaitu ini menu strip yang jika kita klik back to my menu akan menampilkan form my menu dan form data customer yang di sini akan tertutup. Nah, setelah di sini kita ke form my menu, kita view kode. Nah, di sini kita tambahkan di form data customer, itu jika form data customer show atau ditampilkan, maka form my menu akan ditutup. Kebalikan dari form data customer yang tadi. Nah, di sini jika tadi kita sudah
mengisi kode dari form data customer, maka selanjutnya kita akan beralih ke form data kasir. Sini kita juga menambahkan lagi add Windows form, yaitu saya buat form data kasir. Nah, desainnya seperti ini, ada tanggal transaksi, nomor nota, nama pelanggan. Di sini ada menunya, ada yaitu nasi bakar, sate usus, sate keong, dan wedang jahe. Saya di sini ada text box untuk jumlah dan juga text box untuk harga. Lalu ada total harga, PPN, total pembayaran, jumlah bayar, kembalian. Nah, pada bagian ini di data grid view from data kasir ini saya menggunakan database access seperti ini. Project, next. Ini new connection, kita browse. Ini saya bikin di Microsoft Access Database, yang sini sudah ada database transaksi. Itu untuk melakukan transaksinya karena sudah, jadi kita tes connection sukses. Tapi karena saya sudah bikin, jadi kita cancel saja. Nah, nantinya akan menampilkan tabel seperti ini. Ada nomor nota, nama, tanggal transaksi, menunya. Ini kita langsung saja masuk ke kodenya seperti ini. Oh ya, saya akan menunjukkan database aksesnya. Seperti ini, dari nomor nota sampai daftar kembalian kita ubah file size-nya menjadi 50 dan kita ubah menjadi short text semua. Lalu kita close, kita kembali ke Visual Studio. Di itu kita mengambil database-nya atau tabel untuk data grid view-nya dari database access. Oh ya, di sini agar tidak bingung antara jumlah dan harga, maka text box-nya kita ubah. Jadi seperti di sini kita ubah di nama ya, bukan teks. Tanggal transaksi saya tulis tanggal. Lalu di sini ada nomor nota. Dan sini ada nasi bakar, ini juga sate usus. Ini sate keong. Ini wedang jahe, dan di sini untuk membedakan itu saya pakai JB, itu JB nasi bakar, ini juga JB sate usus, lalu JB sate keong, dan JB wedang jahe. Oh ya, di sini juga kita ubah menjadi, di sini total harga, ini total PPN, ini total pembayaran, lalu jumlah bayar dan kembalian. Ini kembalian. Di sini juga saya menambahkan button, ada 3 button, yaitu button pertama baru, yang kedua simpan, yang ketiga bersih. Kita akan kembali ke kodenya. Nah, di sini dari public class sampai prinsip itu from data kasir load, ini adalah event handler yang terpicu saat form dimuat. Mengisi tabel TB transaksi dari dataset DB transaksi dataset ke dalam form, menetapkan tanggal hari ke dalam tanggal, dan menempatkan nomor nota dengan tanggal dan waktu saat ini ke dalam nomor nota, mengatur tanggal dan nota menjadi nonaktif atau tidak dapat diedit. Kita private nasi bakar yang pertama ini kita ubah menjadi keydown. Itu di sini event handler yang terpicu saat tombol keyboard ditekan pada text box. Di text box T nasi bakar, jika tombol yang ditekan adalah enter, maka nilai dari T nasi bakar akan dikalikan dengan 4000 dan hasilnya akan ditetapkan sebagai teks pada label
JB nasi bakar. Fokus kemudian pindah ke text box sate usus. Nah, ini berlaku untuk sampai ke sate keong, dan di sini ada teh wedang jahe sedikit berbeda, yaitu ketika kita menekan text box wedang jahe, jika tombol yang ditekan adalah enter, maka nilai dari teh wedang jahe akan dikalikan dengan 5.000 dan hasilnya akan ditetapkan sebagai teks pada label JB wedang jahe. Fokus kemudian dipindahkan ke text box total harga. Selain itu, beberapa perhitungan dilakukan pada bagian ini seperti menghitung total harga PPN dan total pembayaran. Sini saya PPN-nya menggunakan 0,5. Jadi nanti total pembayaran itu value dari total harga ditambah dengan total PPN. Lalu kita lanjut ke teh jumlah bayar. Jika tombol yang di sini, jika pada teh jumlah nasi bakar tombol yang ditekan adalah enter, itu atau share 13, maka akan dilakukan pengecekan. Jika jumlah bayar kurang dari total pembayaran, muncul message box, yaitu pesan bahwa uang tidak mencukupi. Lalu jika jumlah bayar mencukupi atau lebih, akan dihitung kembalian dan ditampilkan dalam tag kembalian. Selanjutnya muncul message box atau pesan pembayaran berhasil. Kita next lagi ke button 1. Di button 1 ini fungsi akan menambahkan data baru ke dalam TB transaksi binding source dan melakukan beberapa inisialisasi seperti mengatur tanggal dan nomor nota, serta membersihkan beberapa text box. Membersihkan beberapa text box, yaitu text box pada teh nasi bakar, teh sate usus, teh sate keong, dan teh wedang jahe. Lalu di button kedua itu fungsi ini mengakhiri pengeditan pada TB transaksi binding source, menyimpan perubahan ke database menggunakan TB transaksi table adapter, dan menampilkan pesan bahwa data telah disimpan. Lalu di button ketiga itu fungsi ini mengosongkan semua text box dan label pada form. Dan yang terakhir ada from my menu show dan behind. Ini itu menu strip yang ketika diklik itu menampilkan back to my menu. Nah, ketika back to my menu ditekan atau diklik, maka form my menu akan ditampilkan, dan form me itu from yang data kasir akan tertutup, digantikan oleh from my menu. Oh ya, saya lupa menambahkan di sini di setiap text box di data binding, yaitu saya menambahkan TB transaksi binding source sesuai dengan namanya. Itu ada tanggal transaksi, nomor nota, nama pelanggan. Lalu untuk memasukkan harga, untuk memasukkan nasi bakar itu tabel binding source di bagian harga, jangan di bagian jumlah. Lalu di sini juga dari total harga sampai kembalian juga kita pakai TB transaksi binding source. Nanti kehadiran akan keluar di data grid view. Di sini from my menu, from my menu ini kita juga tambahkan data kasir, yaitu jika kita ingin menampilkan form data kasir, maka from my menu akan tertutup, digantikan oleh form data kasir. Di desain from my menu ini saya membuat form about, itu berisi tentang aplikasi ini dibuat oleh saya dari kelas 11-2, itu mapel informatika, dan gurunya Bapak Heri Eskom. Jika ada pertanyaan mengenai aplikasi ini bisa tanya
langsung kepada saya. Itu kita di sini juga jangan lupa kita tambahkan kodenya, yaitu jika kita ingin kembali itu nih, maaf salah, di sini kita akan tambahkan menu strip, yaitu back to my menu. Jika kita klik back to my menu, maka from my menu akan ditampilkan, dan from about ini akan ditutup atau close. Nah, yang terakhir di from my menu ini ada tombol exit juga. Jangan lupa kita tambahkan coding pada menu strip, yaitu menu stripnya end untuk mengakhiri form ini. Nah, jika sudah, langsung saja kita tes untuk kita jalankan. Nah, di sini username dan passwordnya tadi nama saya Ira. Di sini passwordnya 26 Maret 2007. Kita tampilkan password. Ini username yang benar. Coba kita ganti jadi 2023. Kita klik bisa dari tombol enter. Nah, ini message box yaitu kombinasi username dan password salah. Nah, berarti codingnya itu berfungsi ya, berhasil. Jadi ketika kita salah memasukkan username dan password, akan di reset atau ya terhapus username dan password tadi kita masukin. Lalu sekarang kita masukkan lagi. Tampil, kita hide ya, kita tombol login. Nah, seperti ini. Jika login berhasil, maka akan tampil message box tulisannya login berhasil. Akan menampilkan from my menu atau from menu utama. Di sini aplikasi, about, dan exit. Kita ke aplikasi dulu. Yang pertama, from data customer. Nah, di sini jangan lupa jika XAMPP-nya harus kita nyalakan. Dan di sini kita tinggal klik tampilkan data customer. Nah, seperti ini. Dan sudah ada lumayan banyak nama-nama yang saya coba masukkan ke dalam tabel ini. Kita coba masukkan, misalnya Dira, nama saya, telepon asal saja, dan alamat misalnya Jalan Raya Curug. Emailnya ira@gmail.com. Kita klik simpan. Nah, kita klik simpan. Jika simpan, akan menampilkan message box data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, ini data yang tadi baru saja saya masukkan. Terus kita ingin menghapus data ini, bisa juga, atau kita hapus data dulu. Akan menampilkan message box yaitu yakin data ingin dihapus. Ya, kalau kita klik yes atau ya, akan data berhasil dihapus. Kita klik OK. Nah, nama saya di sini sudah tidak ada, yang berarti data sudah berhasil dihapus. Misalnya juga klik masukkan misalnya. Nah, sini juga bisa kita kosongkan. Berarti tombol kosongkan, simpan, hapus data itu semuanya berhasil.
Jadi kita coba di keluar. Kalau keluar ini kita benar-benar akan keluar dari from data customer. Jadi kita coba di menu saja dulu, back to my menu. Nah, kita kembali ke data kasir. Nah, di sini sebelumnya saya membuat data kasirnya itu dengan nama Bimo. Nah, ini harga-harganya kita bersihkan. Di sini misalnya kita isi namanya ini, lalu kita 2, misalnya jumlahnya 2, kita klik enter saja. Nah, harganya keluar. Karena harga satunya 4.000, maka kalau kita jumlahnya 2, maka akan menjadi totalnya 4.000. Di sini juga sate ususnya saya kedua 4.000 karena satunya itu 2.000. Kalau 2 jadi berarti 4.000. Kita juga sate keongnya 2 3.000. Berarti 1.500 kali 2 berarti 3.000. Dan terakhir badan jahenya 2, satunya 5.000, berarti kalau 2 menjadi 10.000. Di sini total harganya itu 25.000. Nah, saya pakai PPN 0,05. Jadi 0,05 dari 0,05 dari 25.000 itu 1.250. Nah, untuk total pembayaran itu total harga ditambah PPN ini. Jadi 25.000 ditambah 1.250 jadi 26.250. Coba kita pakai uang yang kurang, misalnya 26.000. Nah, di sini uang tidak mencukupi. Berarti misalnya juga kalau kita pakai uang 30.000, nah pembayaran baru berhasil dan kembaliannya itu 3.750. Kita simpan datanya. Nah, data telah tersimpan. Ini misalnya kita klik baru. Kita klik bersihkan. Nah, kita bersihkan ini, terus kita simpan. Nah, maka data yang tadi akan bersih atau terhapus. Nah, kita di sini ke menu, yaitu back to my menu. Kita ke about. Nah, di sini aplikasinya seperti tadi dibuat oleh saya. Nama saya Dira dari kelas 11 2 dengan mapel informatika dan gurunya Bapak Heri Estro. Lalu kita pencet menu lagi, back to my menu. Dan yang terakhir kita pencet tombol exit. Nah, sudah kita lihat tadi sudah dapat dijalankan, yang tandanya berarti sudah tidak ada error sama sekali. Nah, itulah tutorial dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.